Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update untuk review kali ini kita bakal cek dulu untuk koin BNB atau Binance, karena seperti yang teman-teman tahu ya, Binance itu kan lagi mengadakan launchpad. Jadi ada token yang akan di listing di Binance, namanya itu ARKM kalau nggak salah ya. Untuk dia punya simbolnya itu adalah ARKM. Hari ini udah masuk dalam subscription periodnya, jadi besok seharusnya sudah dalam fase distribusi, tokennya kita bisa terima, dan hal tersebut biasanya menyebabkan BNB kembali mengalami tekanan jual ya, karena tokennya si BNB sendiri itu akan terkonversi menjadi koin yang baru di listing besok. Oke, jadi kita bakal bahas sedikit. Ini bakal jadi quick review aja untuk BNB dari segi price actionnya, karena biasanya memang secara historical umumnya saat setelah launchpad BNB itu diiringi dengan proses dump yang lumayan signifikan. Jadi mungkin di sini ada opportunity untuk teman-teman pertimbangkan atau teman-teman manfaatkan menjadi sebuah trading setup. Alright, langsung aja kita mulai dari time frame daily terlebih dahulu. Mungkin lebih tepatnya weekly kali ya, lebih enak. Nah, teman-teman sekalian, BNB so far di sepanjang bear market 2022 ya, bisa dikatakan adalah salah satu koin yang mengoutperform altcoins lainnya, karena BNB total koreksinya dari top banget sampai ke bottomnya itu di kisaran tanggal 6 Juni ya, atau kisaran awal Juni lah di tahun 2022, itu hanya turun berkisar 72% saja dibandingkan dengan altcoins lainnya yang rata-rata turun itu bisa sampai dengan 90% atau bahkan lebih. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat BNB ini kelihatannya punya kebiasaan yang menarik, yaitu upaya Changpeng Zhao ya, atau CZ, untuk mencoba mempertahankan harga BNB untuk tetap berada di atas level tertentu. Dan saat ini yang saya yakini level psychology yang diperhatikan itu adalah di $225 dengan batas bawah di $200, di mana $200 ini merupakan area support major yang ada pada pergerakan BNB, di mana pada kisaran awal Juni 2022 lalu lowest price-nya itu ada di kisaran 180-an, tapi BNB mampu closing kembali di atas level $200. Jadi so far $200 adalah level yang paling penting dan merupakan major support untuk BNB. Kalau kita lihat dari time frame weekly, setelah BNB sebelumnya mengalami kenaikan atau rebound yang cenderung korektif, pada akhirnya BNB mengalami rejection kembali setelah testing terhadap level SNR yang ada di kisaran harga $350. Baru kemudian diiringi dengan dump karena disusul dengan berita negatif akibat tuntutan SEC terhadap Binance US. Jadi bisa dibilang memberikan pengaruh yang cukup impulsif pada orang-orang yang memegang token BNB dan menyebabkan adanya aksi jual yang lumayan agresif di dalam satu candle time frame 1 minggu, yaitu di kisaran 5 Juni 2023. Jadi awal Juni lalu kita melihat news tersebut menyebabkan BNB mengalami penurunan atau bear candle sampai dengan 23% in a single candle of weekly time frame. Dan semenjak itu, kalau teman-teman perhatikan, kita hanya terkonsolidasi saja dengan range yang amat sangat terbatas antara $250 sampai kisaran $230, di mana bottomnya sendiri saya percaya angka psychology itu ada di $225. Nah, kalau kita lihat di time frame daily, dari konsolidasi tersebut sebetulnya kita bisa lihat ya bahwa BNB itu sempat nge-poke out, jadi dia sempat berusaha untuk kembali rally dan break terhadap area resistance-nya. Tapi di satu hari setelahnya, BNB kembali mengalami koreksi dan masuk lagi di dalam sideways atau range konsolidasinya. Jadi kita nggak ngelihat BNB sebenarnya melakukan pergerakan yang amat sangat impulsif atau sangat masif. Yang ada adalah kita hanya terkonsolidasi saja di dalam range yang sama. Dan kalau misalkan saya extend sedikit ke samping, sebenarnya teman-teman lihat di area yang sama merupakan area SNR juga. Jadi memang kita pernah beberapa kali tertahan pada level yang sama, yaitu di kisaran $255, dan kali ini pun terjadi kembali pada BNB.
in case teman-teman melihat BNB punya probabilitas untuk naik, mungkin kita bisa lihat ini sebagai sebuah ascending channel. Jadi jatuhnya pergerakan di sini seperti seakan-akan berusaha untuk create higher high, dan nanti pullbacknya itu bisa berpotensi menjadi higher low-nya saja. Oke, tapi once again everyone, yang perlu di note adalah Launchpad itu biasanya impact ke belakangnya tuh nggak gitu bagus, dan setelah Launchpad umumnya BNB itu mengalami koreksi atau harganya cenderung turun. Tapi seperti yang tadi kita sudah mention di awal, CZ itu punya kebiasaan yang cukup menarik, di mana dia mencoba untuk mempertahankan di kisaran area $225 ini. Jadi harganya tuh berusaha untuk dipertahankan untuk tetap berada di level tersebut. Dan pada akhirnya untuk menghindari resiko dari likuidasi terhadap banyaknya trader atau players atau mungkin investor yang punya batas likuidasi di bawah level $225 tersebut. Jadi kalau kita lihat di daily, ya development kita bisa dikatakan konsolidasi, bisa dikatakan juga korektif, maksudnya mengalami rebound yang cenderung korektif. Walaupun kemarin kita sempat melihat ada rebound yang sangat impulsif ya, setelah Launchpad diumumkan pada kisaran Senin tanggal 10 Juli, diiringi dengan next leg-nya dan dibalas dengan satu candle penurunan, atau lebih tepatnya satu swing penurunan yang menyebabkan BNB di sini menjadi terlihat seperti membentuk head and shoulders pattern. Lalu pada head and shoulders pattern itu biasanya ada yang namanya neckline, dan neckline-nya itu kelihatannya sudah berhasil di breakdown. Setelah berhasil di breakdown, recent support-nya pada BNB itu saat ini itu sedang dalam keadaan di break dan di test. Ya, jadi mereka berusaha untuk create base di bawah level tersebut untuk memastikan sellers tetap mendominasi struktur yang terbentuk pada time frame hourly-nya. Jadi, selain kita melihat dia terbentuk ascending channel, kita juga melihat di sini ada possibility BNB itu bergerak di dalam lower high, lower low sequence. Ya, bahkan mungkin nggak dalam waktu singkat lagi, maksudnya nggak dalam waktu lama lagi ya teman-teman sekalian. Mungkin kita bisa lihat BNB akan sesegera mungkin mengalami penurunan dikarenakan besok sudah memasuki fase distribusi daripada launchpad-nya. Jadi kalau untuk saya pribadi melihat konsolidasi ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan, di mana ketika breakdown terjadi Anda bisa consider untuk melakukan short dengan pertimbangan setup, break, and retest. Jadi ketika harganya turun, dia berhasil terkonfirmasi close candle di bawahnya, pada proses retestnya itu bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan. Dan kalau misalnya harganya nge-spike turun, ngejar ke level demand zone-nya, di mana seperti yang kita lihat di sini terdapat area imbalance ya, atau area FVG yang big possibility-nya akan ditutup dan akan di-retest pada pergerakan BNB ketika harganya berhasil breakdown daripada konsolidasi ini. Jadi buat saya, note pentingnya berbicara soal timing adalah BNB harus breakdown dulu dan close candle di bawahnya agar lebih terkonfirmasi. Kalau misalkan seandainya belum breakdown tapi teman-teman mungkin udah entry lebih awal, ya mungkin pertimbangannya untuk saat ini bisa dapat risk reward yang lebih better. Cuman resikonya adalah ada kemungkinan BNB masih bisa terkonsolidasi di dalam range tersebut, dan hal ini tentunya akan menyebabkan teman-teman posisinya terfloating lebih lama aja. Oke, jadi itu mungkin sedikit pandangan yang bisa saya berikan seputar BNB. Persiapan aja karena besok akan ada distribusi launchpad terhadap koin yang sedang di launchpad hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin yang ikut launchpadnya, setelah kalian mendapatkan token Arkham-nya, kalian bisa pertimbangan untuk jual, atau mungkin sebagian kalian bisa keep, dan dari hasil profit yang didapat nantinya bisa direakumulasi lagi untuk belanja Binance Coin atau BNB. Oke, so I think that's it teman-teman untuk update saya seputar BNB. Next update kita akan bahas sedikit untuk Bitcoin-nya, dan kita akan kita akan bertemu lagi di next update ya teman-teman sekalian. Anyway, sebelum saya tutup, saya juga pengen say thank you buat teman-teman yang udah kasih feedback positif di previous video. Per besok kita akan mulai aktif untuk jalankan update melalui Telegram. So once again, make sure kalian klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bergabung di Telegram supaya bisa mendapatkan update lagi seputar altcoins dan juga seputar update video day-to-day basis untuk altcoins yang terpilih besok. Alright, cheers guys, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Bye-bye.